Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur bertemu kembali dalam renungan kita. Mari persiapkan hatinya. Kita mau masuk dalam renungan kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan agar iman kita ditumbuhkan dan dibaharui dalam Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 36 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian raja menyuruh memanggil Shimei dan berkata kepadanya, dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem, diamlah di sana dan janganlah keluar dari sana kemanapun. Sebab ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau mati dibunuh, dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Lalu berkatalah Shimei kepada raja, baiklah demikian, seperti yang tuanku raja katakan, demikianlah akan dilakukan hambamu ini. Lalu Shimei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya. Dan sesudah lewat 3 tahun, terjadilah bahwa 2 orang hamba Shimei lari kepada Akis bin Ma'aka, Raja Gad, lalu diberitahukan kepada Shimei, ketahuilah kedua orang hambamu ada di Gad. Maka berkemaslah Shimei, dipelenainya keledainya, dan pergilah ia ke Gad kepada Akis untuk mencari hambanya itu. Lalu Shimei pulang dan membawa mereka dari Gad. Ketika diberitahukan kepada Salomo bahwa tadinya Shimei pergi dari Yerusalem ke Gad dan sekarang sudah pulang, maka raja menyuruh memanggil Shimei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini, ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah demikian, aku akan mentaatinya. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu, dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Shimei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah takhta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Shimei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menjalankan wasiat orang tua. Sidang jemaat yang terkasih, apakah yang dimaksud dengan wasiat? Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan dan dilakukan sesudah orang meninggal dunia, atau orang yang meninggalkan wasiat atau yang memberikan wasiat itu. Wasiat berasal dari kata wasa yang berarti menyampaikan atau memberikan pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan
oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia. Wasiat sama dengan pesan sebenarnya sidang jemaat Tuhan. Saudara terkasih, tadi firman Tuhan kita sudah baca dari 1 Raja-Raja pasal 2. Tentulah tak mudah bagi Salomo untuk menjalankan nasihat orang tuanya, yaitu Raja Daud. Sebelum Raja Daud meninggal, Raja Daud berpesan kepada Salomo agar menjalankan segala wasiat yang sudah dia berikan kepada anaknya itu. Meski raja, dia tidak begitu saja membunuh Yoab dan Shimei atas kesalahan mereka pada masa lalu kepada ayahnya. Yoab telah membunuh Abner tanpa alasan dan Shimei telah mengutuki ayahnya Daud. Menarik disimak sidang jemaat Tuhan. Dalam perikop ini, Allah sendiri yang membuka jalan untuk semuanya itu. Adonia memohon kepada raja melalui Betsheba untuk menjadikan Abisak, gadis Sunam itu, sebagai istri. Abisak adalah salah seorang istri Raja Daud. Salomo melihat rencana itu sebagai usaha Adonia yang didukung Yoab untuk menjadi raja yang sah. Pada masa itu siapapun yang menikahi istri raja dianggap mewarisi tahtanya. Salomo yang peka akan muslihat itu langsung memerintahkan penaya untuk membunuh Adonia. Hukuman raja membuat Yoab kelimpungan, menjadi khawatir atau menjadi takut. Yoab lari ke kemah Tuhan dan memegang tanduk-tanduk mezbah. Karena seluruh mezbah kudus, orang yang memegang sudutnya saja dianggap terlindung dari pembunuhan. Namun demikian Yoab melakukan blunder ketika menolak keluar dari kemah Tuhan sembari berkata, "Tidak, sebab disinilah aku mau mati." Perkataan itu malah menjadi alasan sah bagi Salomo untuk menuntaskan wasiat Raja Daud, itu ayahnya. Berkat wasiat orang tua tentang Shimei yang mengutuki Raja Daud, Salomo mendapat kesempatan ketika Shimei melanggar janji yang diucapkannya sendiri di hadapan Salomo. Shimei yang telah berjanji tidak akan keluar dari Yerusalem ternyata meninggalkan Yerusalem untuk mengambil kembali 2 orang hambanya yang melarikan diri. Saudara terkasih, bisa jadi Shimei lupa akan janjinya atau dia merasa Salomo tak akan mempermasalahkannya. Soalnya sudah lewat, saudara, 3 tahun perjanjian itu dibuat. Mungkin Shimei menganggap Raja Salomo sudah lupa perjanjian itu. Namun Salomo mengingat perjanjian itu. Melanggar janji kepada raja adalah kesalahan dan hukumannya adalah hukuman mati. Dengan terbunuhnya Shimei, kutukan Shimei terhadap Daud diakhiri sidang jemaat Tuhan. Inilah hal-hal yang Daud ingatkan kepada anaknya Salomo. Semua ini adalah untuk mempertahankan kokohnya kerajaan Raja Salomo. Semua ini tidak ada kaitannya dengan dendam pribadi Daud atau ucapan terima kasih pribadi Daud. Semua ini berkait dengan berkat Tuhan bagi Israel. Daud sendiri pernah mengalami bencana kelaparan berat yang diderita oleh seluruh kerajaannya karena ada hutang darah pada Saul. Daud tidak ingin ada hutang darah yang dia tinggalkan. Itu sebabnya dia meminta Salomo bertindak untuk mewujudkan, untuk melaksanakan segala wasiatnya. Kalau Salomo melakukan tindakan yang bijaksana, maka kerajaannya akan kokoh. Kokoh bukan karena musuh-musuhnya disingkirkan sidang jemaat Tuhan, tetapi kokoh karena tidak ada lagi kefasikan dalam bangsa Israel yang akan membuat Tuhan enggan untuk memberkati bangsa itu. Kokoh karena Tuhan berkenan untuk menyertai, sebab tidak ada kefasikan yang dibiarkan terjadi di tengah-tengah Israel. Tuhan berkenan untuk menyertai, sebab Raja Israel takut akan firman Tuhan dan setia kepadanya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, demikian juga kerinduan kita untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan adalah supaya Tuhan memberikan kepada kita kelimpahan berkat, yaitu penyertaannya bagi kita. Itulah berkat sejati yang dapat kita rasakan jika kita setia kepada Dia. Pertanyaan untuk kita sidang jemaat Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini?
Dalam beberapa kasus, agaknya kita perlu berencana macam-macam. Jika memang itu kehendak Allah, Dia akan menyediakan jalan untuk kita lalui. Percayalah, Tuhan Yesus akan memberkati kita. Wasiat Raja Daud kepada anaknya, Raja Salomo, memberikan suatu pelajaran yang berharga untuk kita. Bahwa apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, diamankan Tuhan kepada kita, diwasiatkan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya, kita harus melaksanakan dengan baik agar hidup kita berkelimpahan, agar hidup kita sejahtera, agar hidup kita diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan beserta kita, kita akan memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Ingat sidang jemaat Tuhan, mari kita melaksanakan wasiat daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami harus melaksanakan wasiat daripada Tuhan, itu melaksanakan firman-Mu. Seperti Raja Salomo yang melaksanakan wasiat ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Dan juga kami mau ya Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk melaksanakan wasiat daripada Tuhan, menjadi pemberita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya,